Shalom, selamat siang anak-anak sekalian. Masih ada sukacita dan semangat pada siang hari ini untuk kita memulai pelajaran kita. Ya, saya berharap kalian masih ada semangat, masih ada sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana melalui pembelajaran ini pada akhirnya kalian mampu untuk mengidentifikasi lahirnya masa pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan juga setelah itu anak-anak dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketetapan nada dan tempo secara benar, khususnya lagu Maju Tak Gentar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati kami, memberikan hikmah dan kemampuan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada siang hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang lahirnya masa pergerakan nasional dan juga peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Oleh sebab itu saya berharap kalian fokus, karena pelajaran ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang bagaimana Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa dari Eropa pada saat itu. Nah, di sini kita mau memperhatikan masa lahirnya atau lahirnya masa pergerakan nasional. Kita memperhatikan bahwa pada saat itu secara khusus Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa yang dari Eropa, di mana kita memperhatikan bangsa yang lebih lama menjajah Indonesia pada saat itu adalah Belanda. Oleh sebab itu, untuk melawan penjajahan dari Belanda, maka ada masa pergerakan nasional, dan masa pergerakan nasional itu dimulai pada tahun 1908 sampai 1942 yang dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah masa pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920, seperti berdirinya organisasi Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada Indis Party. Nah, di sini kita memperhatikan Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan rakyat. Lalu sampai dengan saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan tokoh pendirinya adalah para mahasiswa Stovia seperti Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Ari Tritokusumo. Lalu yang kedua kita memperhatikan adalah masa radikal atau non-kooperasi tahun 1920 sampai 1930. Di sini kita perhatikan masa ini berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, organisasi-organisasi ini pergerakan nasional Indonesia yang menempuh radikal, tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga yang dapat kita perhatikan adalah masa moderat atau kooperasi 1930 sampai 1942. Pada masa ini berdiri beberapa organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI.
Di sini kita memperhatikan selain itu juga ada organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Nah, Organisasi Nasional Indonesia Moderat berpendirian bahwa kemerdekaan ekonomi harus dicapai terlebih dahulu. Nah, apa saja faktor penyebab pergerakan nasional bersifat moderat? Yang pertama, terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 1929. Yang kedua, adanya pembatasan kegiatan berserikat dan berkumpul oleh pemerintahan Belanda. Yang ketiga, tokoh pergerakan nasional Indonesia banyak yang ditangkap dan diasingkan. Ya, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana kita memperhatikan bahwa para pemuda Indonesia menyadari bahwa perjuangan bangsa memerlukan persatuan dan organisasi. Sehingga para pemuda itu mempunyai pemikiran untuk membentuk kekuatan besar dan menghadapi penjajahan Belanda. Oleh sebab itu, mereka membentuk berbagai organisasi kepemudaan sebagai wadah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, organisasi apa saja yang muncul pada saat itu? Yang pertama, kita memperhatikan bahwa mereka melakukan berbagai kongres atau pertemuan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Acara ini disebut sebagai Kongres Pemuda I. Kita memperhatikan pertemuan para organisasi pemuda kemudian berlanjut ke Kongres 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lalu di sini kita memperhatikan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan sebanyak 3 sesi atau 3 bagian ya, di tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Nah, dalam pertemuan ini kita perhatikan bahwa organisasi ini diwakili oleh berbagai pemuda dan pelajar dari seluruh Indonesia. Sehingga akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 mereka mencapai keputusan yang diikrarkan dalam 3 poin penting yang tertuangkan dalam isi Sumpah Pemuda. Seperti yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang bersatu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak kalian bisa membaca kembali teks di dalam buku. Ayo membaca halaman 35 dan ayo membaca halaman 37. Lalu untuk selanjutnya saya minta anak-anak untuk kalian dapat mengerjakan, ayo kerjakan halaman 36 dan ayo cari tahu halaman 36. Dapat dikerjakan atau dikerjakan di buku kalian. Lalu kalian pun di sini diajarkan untuk menulis. Ya, di sini kalian diajarkan untuk menulis
Oleh sebab itu kalian silahkan ayo menulis di halaman 38. Kalian dapat mengerjakannya. Baru setelah itu nanti kalian boleh memperhatikan di halaman 47 tentang lagu Maju Tak Gentar. Di sana kalian boleh menyanyikan lagu itu dengan nada yang tepat dan temponya harus benar. Lalu setelah itu silahkan membuat cerita tentang makna lagu itu. Baik anak-anak, terima kasih untuk siang hari ini. Untuk perhatiannya, kita akan mengakhiri pertemuan kita siang hari ini di dalam doa. Silahkan anak-anak boleh berdoa di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.